daya abstraksi pikiran, daya khayal, daya gambaran secara konseptual dalam pikiran, gitu ya. Tapi sebelum pemicu pemantik karya sastra mungkin bisa masuk di sana, selain fenomena dan lain-lainnya. Lalu kemudian naik ke atas, apa sih yang membuat karya itu berbeda? Anda disodorkan tantri, dongeng tantri, ceritanya sama, anggaplah semua akan menggarap si empas gitu ya, kisah empas. Tapi apa yang membuat dia karya itu akan menjadi berbeda? Karena Anda dipengaruhi oleh pengalaman estetis itu. Kenapa Pak Ana? Jadi pengalaman estetis masing-masing individu memiliki rasa takjub yang berbeda-beda dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak sama. Ibu melihat ini misalnya biasa saja, tapi ketika siapa misalnya dia akan lihat itu bisa menjadi karya seni gitu misalnya. Jadi getarannya masing-masing beda, ya kan? Kalau sama nanti pacarnya sama semua. Gitu ya, jadi masing-masing punya ketertarikan, punya kebahagiaan, kesenangan, punya tujuan, apa yang ketertarikannya beda-beda, sudut pandangnya akan menjadi beda-beda. Segala sesuatu yang mampir di diri kalian, dan itu menjadi proses pembelajaran, itu pengalaman estetis itu. Tarik satu, menjadi pemicu, pemantik, lalu kemudian jadilah dalam benak Anda kan ada slide-slide, pasti Anda pernah nggak membaca karya sastra atau membaca teks itu ada slide-slide di kepala Anda? Sering, ganggu banget ya Pak Dewa ya. Yang lainnya enggak? Pernah? Iya. Idealnya harus merasa terganggu, kalau nggak gitu nggak kreatif, nggak ada daya cipta nanti. Ya, betul kan Pak Ana? Pak Ana ketawa-ketawa terus, ntar lagi berantem. Oke, jadi daya imajinasi itu. Lalu kemudian dalam konteks seni pertunjukan, apa yang diimajinasikan? Ini di kelas yang udah dapat mata kuliah ini pasti udah tahu. Sama katanya siapa ya? Itu ya? Bukan. Apa yang diimajinasikan, ini kan pandangannya Pak Salmurdianto kan ya, Ibu pinjam. Karya seni yang ideal itu ada garap bentuk, ada garap isi, lalu idealnya dia seimbang. Garap bentuk ya artinya apa sih yang, kalau misalnya Anda set spesifik, jadi set itu menjadi bayangan, bentuknya nanti seperti apa, bagaimana mengisi ruang itu, bagaimana dan lain sebagainya. Visualisasi, bagaimana visualnya Anda akan tampilkan di panggung gitu, di pertunjukan nanti. Lalu kemudian garap isinya seperti apa, secara tematik, secara apa yang ingin disampaikan sudah relevan nggak, kan begitu? Sudah relevan nggak? Kalau saya misalnya milih bentuk ini, sudah relevan belum dia? Jadi dia itu prosesnya ulang alik. Jadi bagi teman-teman yang otak kanannya lebih kerja daripada otak kiri, itu kasus saya ya, random orangnya. Jadi konsep itu tidak bisa dia serta-merta langsung rapi terstruktur satu, judulnya apa, dua, ininya apa, ini enggak, dia ulang-alik begitu saja, bahkan sampai besok mau ujian gitu ya, dalam kasus kemarin ya, atau berkarya apapun menjalan dan malu, tapi benang merahnya sudah ada. Tapi ya itu jalan secara konsep kayak pakai mind mapping atau pakai mind mapping atau uat-uatnya itu udah nampak, tapi belum mampu saya menstruktur, strukturnya belum ketemu. Tapi apakah saya harus menunggu struktur itu ketemu, keburu lewat dan lainnya, atau keburu tidak ingin mengerjakannya lagi, dan itu bahaya. Jadi ya udah hajar saja dulu. Nanti di pertengahan jalan dia sebagai rangkaian peristiwa pasti selalu ada hadiah. Oh dia terbentuk polanya seperti ini, terbentuk polanya seperti ini. Jadi konsep itu bergerak terus di antara imaji, garap bentuk, garap isi. Terus lalu kemudian perlahan-lahan barulah dia bertemu, barulah dia jadi transformasi proses struktur
naskah deskripsi dan lain-lainnya, segala kebutuhannya itu ya. Nah, dengan demikian aspek karir kebaruan itu terjadi gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini yang gue bilang, nanti setelah itu baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kadang-kadang ada juga yang langsung lompat ke sini, nggak apa-apa, tapi untuk mengayakan imaji itu perlu Anda membreakdown, membuat mind mapping, apa sih keinginan Anda, di list saja, terstruktur, tidak terstruktur, tidak peduli strukturnya, tidak peduli hitungannya, breakdown aja apa keuntungan, apa keinginannya, gitu. Oke, next slide. Nah, ini Ibu bercerita ya. Ibu tidak menceritakan ketika proses dongeng antrinya atau ketika cerita antrinya, karena nanti itu menjadi wilayah kalian. Ini ketika Ibu mengganggu Bune Yase, suaminya Ibu Cantika, meminta teks Jabetuan gitu. Tapi awalnya sekali, ini pengalaman estetis ya, yang di bawah itu pengalaman estetis, jadi tidak pertama tidak langsung bertemu dengan teks karya sastra. Ini kasusnya Tande ya, semoga bisa sharing Ibu. Jadi tidak bertemu dengan teks Jabetuan terlebih dahulu, itu kegelisahannya sudah dari tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi Ibu baru pertama kali mengajar. Jadi tentang gender dalam seni pertunjukan. Itu jadi tentang gender dalam seni pertunjukan, tari laki-laki, tari perempuan, gitu. Kok diklasifikasi ya? Padahal kalau dengar nak lingser bidan, narinya kan cowok-cowok semua, galuh juga cowok, dan dia tidak harus menjadi cewek dulu untuk menarikan tarian perempuan gitu ya. Jadi itu tentang bagaimana karakter, merepresentasikan karakter apa yang dibawa, bukan tentang jenis kelamin. Ya, baris ada tarian laki-laki. Enggak, Ibu mendengar itu siapa? Nah, Ibu Gianyar. Ibu Gianyar, beliau saking kelungkung. Ini cerita dari Ibu Gianyar, saking kelungkung, penari baris hebat. Dan itu menjadi rujukan ayah saya mengajarkan adik saya nomor 2. Tari pertama yang dia kenal bukan tari condong, enggak. Ini sudah era sekarang ya, tari baris. Adik saya perempuan gitu. Jadi bukan tentang gender. Lalu kemudian, nah 2014, 2017 itu ada isu, ada apa Pak Ana Gending sedang diidelin gitu. Ini kok memusik saya gitu. Lalu kemudian pas HMP ketika itu angkatannya Mamet, angkatannya Krisna Satya mengundang Ibu ke sini. Beliau bertanya eksplorasi gerak. Waktu itu temanya tentang legong. Jadi Bucok legong itu repertuar geraknya sudah habis dieksplorasi. Yang maju ke depan ada, ngelayak ada, ke samping ada, ke sini ada, ke sana ada. Apa lagi belum? Terus sekarang penciptaannya di mana? Apa yang kalian lakukan sekarang? Selain mengkopi dari yang mimesis tadi ya. Selain mengkopi itu gitu. Nah itu ganggu sekali gitu. Jadi semoga sekarang dari diskusi ini dari Bu Cantika, dari Pak Dewo, ada yang terganggu ya. Ada yang terganggu. Nah lalu kemudian 2017 mulai dengan Pak Sudirana, tapi itu tidak jadi ya, karyanya tidak jadi karena nggak usah di ini karena apa. Lalu kemudian nanti kalau ada yang tanya baru. Lalu kemudian itu ada penelitian. Lalu kemudian saya bertemu dengan teks Jabetuan, kebetulan bertemu dengan Bune Yase. Saya bertanya, kegelisahan saya tentang legong, ingin berkarya tapi tak tahu bagaimana merangkum semua keinginan saya tentang gender, tentang gending sindadi igelin, tentang eksplorasi tentang legong, lalu kemudian kalian lagi tren-tren akrobatik yang dalam giling, lalu kemudian kontemporer yang semakin terpisah antara tradisi dengan kontemporer itu kok masih terpisah ya, padahal tahun berapa? Tahun 90-an Pak. Ini sudah statementnya semua yang ada di Bali ini
kontemporer dengan otomatis kontemporer dengan konsep di sekali patrenya. Sudah bicara tentang itu, lalu kok semakin terpisah gitu, menjauh gitu. Lalu bagaimana merangkum ini semua? Saya akan membentuk bikin legong. Bertanyalah sama Bunda, Bunda ada nggak teks yang tentang legong? Oh ada, teks Japetuan. Konon itu dia Ratna Miningrat, haturan meninggal ke sana akan ngayah jadi legong gitu. Lalu diberilah saya teks geguritan Japetuan. Nggak ngerti, karena itu kan puisi. Ini cantik karena kan geguritan gitu, karena geguritan Japetuan meskipun pakai bahasa Kawi Bali kan, jadi nggak ngerti, paksa saja baca. Ada yang suka maksa, paksa baca. Ngerti nggak ngerti baca dengan yang ngerti kata-kata sama kayak baca kalau misalnya berjalan dengan bahasa Inggris kan, paksa saja baca. Tapi rupanya mungkinkah karena pengalaman estetis ada terkoneksi secara emosional dengan beberapa teks itu ada koneksi. Saya bisa tertawa membaca itu bagian-bagian tertentu, bisa menangis membaca bagian-bagian tertentunya, dan itu saya lingkari. Ini menarik, ada getaran kan. Kalau yang saya tertarik tapi tidak paham, saya tanya sama guru supaya tidak salah menginterpretasi. Itu pentingnya ampuna ngabak-ngabak boleh gitu. Jadi saya tanya lagi kepada guru. Lalu kemudian saya baca sampai terakhir, legongnya di mana? Patah hati lagi. Ada legongnya, hanya disebutkan legong dia ini sebagai legong, hanya ada satu kata legong saja. Betul ya, satu kata ya, itu saya katakan langsung ya, Bunda karena legongnya benar, saya mencari tentang legong gitu. Tapi dari semuanya itu akhirnya legongnya saya lupakan. Tapi bacaan ini menarik sekali. Membaca teks Japetuan itu saya jadi takut mati. Paham ya? Kan kalau karya sastra katanya ada tentang yang untuk belajar hidup, ada untuk belajar kematian gitu. Nah, Japetuan ini teks yang untuk belajar kematian. Kalau kemarin-kemarin patah hati sedikit, mati gembel nih. Patah hati sedikit, putus asa, mati gembel nih. Begitu membaca itu, ternyata mati itu rumit. Mati nih. Jadi yang cepat-cepat putus asa sedikit itu bagus, itu nanti baca Japetuannya kapan-kapan ya. Ternyata bekal untuk mati itu rumit sekali. Nah itu yang membuat saya tertarik. Jadi terjadilah Japetuan itu. Kenapa legong Japetuan itu? Seandainya saya membaca ringkasannya saja, bukan gaguritannya, gitu ya. Seandainya saya membaca ringkasannya di Google, membaca pasti yang saya angkat kisah cinta Japetuan dengan Ratna Ningrat sebagai kisah cinta yang agung, setia, menunggu sekian lama sampai ke sana juga dicari gitu, dikejar sampai ke langit kemana gitu, ya kan? Pasti tentang itu. Ternyata ketertarikan saya ketika membaca teks karya sastra itu berbeda. Oh ternyata ada perjalanan itu ada. Saya malah tertarik dengan hubungan Japetuan dengan Gagang Kuras dengan kakaknya ya. Jadi yang satu yang berpengetahuan, yang satu yang kurang pengetahuannya, sehingga bagaimana dia menjelajahi dunia alam sana itu menjadi berbeda. Nah di sanalah ada yang dinamikanya, ada lucunya, ada ininya gitu. Ketertarikannya di sana. Apa yang ditemukan, dan ini menjadi inspirasi bagi geraknya gitu. Jadi oh ya ada nak dibocorin nggak ya? Nggak usah ya, kalian nonton aja. Ya karena di awalnya ketika karya itu sudah jadinya kok representatif banget gitu. 2 hari jelang pertunjukan, waktu itu penarinya masih 4 orang, ada Adit, ada Yoga, ada Sena, ada Amri.
2 hari menjelang pertunjukan, ibu rubah saja ya, ini representatif sekali kok, kayak sentra tari gini dan lain. Akhirnya rubah pola strukturnya, ibu rubah 2 hari menjelang pertunjukan dan mereka nggak nolak. Gitu. Nah jadilah Japetuan itu. Nah lalu kemudian, itu jadi bertemu teks itu, jadi ada memori, memulung gerak, gerak ruang waktu artistik dan lain-lainnya, eksperimen dan lain-lainnya. Lalu kemudian lahir dan itu sudah berproses berkali-kali. Harapan ibu dengan proses yang seperti itu bisa panjang. Jadi dia buah pertama, kemudian yang kedua, kemudian harapan ibu nanti ini bisa proses panjang. Dan juga pernah kolaborasi di ruang dan waktu yang berbeda sama pembangunannya desa dan lain sebagainya. Atau nanti ke depan ada yang ingin kolaborasi sama ibu welcome gitu. Nah perjalanan itu ini tentang kontemporer, skip saja. Nextnya. Nah ini tips ya, tips ibu berbagi gitu ya. Berdasarkan ibu bisa kalian lengkapi sesuai dengan pengalaman Anda, tidak benar. Jadi baca utuh karya sastra itu, apapun itu, nanti tantri ya, baca utuh geguritan, nanti nggak ngerti, ajar saja, baca saja dulu, pasti ada beberapa kata yang terhubung dengan Anda. Lalu ya kenali bagian-bagian yang membuat Anda tersentuh, lalu kemudian sudah itu terhubung dengan memori, lalu kemudian bagian-bagian tersebut menstimulus pikiran Anda, imajinasi, kaitannya dengan imajinasi, lalu kemudian gambarkan mapping, buat mapping, itu belum terstruktur. Lalu kemudian kalau ibu istilahnya itu tabungan imajinasi ya, jadi tabung aja dulu itu, lalu kemudian baru nanti akan ketemu strukturnya dengan sendirinya. Note, saat sedang mengangkat satu karya sastra, ia bukanlah satu-satunya sumber inspirasi, sumber kreatif kalian. Jangan lupa kalian punya pengalaman estetis. Tadi Bu Carmika juga sudah meng-highlight itu, gitu ya. Lalu kemudian ya pengalaman estetis yang mengayakan eksplorasi. Nextnya, sukses. Yang ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Semua narasumber. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk menggarisbawahi beberapa hal atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang disampaikan oleh Widiana dan juga Bu Dayani gitu ya. Karena materi yang disampaikan ini saya rasa terutama disampaikan oleh Liana gitu ya, itu sebenarnya kan isu yang sedang terjadi hari ini gitu ya di kampus kita ya. Nah tapi belakangan juga saya juga memperhatikan gitu ya praktik kerja, khususnya praktik kerja yang sering saya lakukan dan bergeserkan dengan saya, yaitu praktik kerja dari kontemporer saat ini gitu ya, yang memang semakin kesini semakin mengaburkan sekat-sekat antara disiplin seni A, B, C, dan D gitu. Justru sekarang itu sedang dalam masa, ini menurut pengamatan saya, sedang dalam masa ini mengembalikan lagi marwahnya kesenian itu pada masa dulu gitu, yang tidak ada lagi pengotak-ngotakan gitu, yang ini tari, yang ini musik, yang ini teater dan lain sebagainya gitu. Makanya kemudian sekarang praktik kerja kolaborasi seni itu menjadi hangat lagi digaungkan gitu. Bagaimana praktik kerja kolaborasi seni hari ini gitu, tidak lagi mengkotak-kotakkan seni tari, musik dan lain sebagainya gitu, tapi hadir dalam satu platform yang sama gitu, menghasilkan produk tertentu gitu dalam kerangka seni pertunjukan. Apa yang disampaikan oleh Widiana tadi seketika mengingatkan saya juga gitu tentang itu tadi, tentang praktik kerja khususnya tari ya hari ini gitu, yang lebih banyak terjadi di luar
di luar Bali gitu. Kemudian hal yang lain adalah ya tadi yang disampaikan oleh Budaya Arya itu memang sejatinya tari itu sendiri adalah teks itu sendiri gitu ya. Bahkan tubuh secara subjektif bisa kemudian kita lihat dalam berbagai susunan narasi yang terbentuk gitu kan. Dan dalam kerangka seni tari tradisi misalnya kita memang selalu dihadapkan oleh keberadaan teks itu sendiri sebagai sumber inspirasi. Makanya kalau di PKB itu seringkali kita ada yang namanya sendera tari yang mengambil dari cerita apa dan sebagainya gitu. Nah tapi kecenderungan yang terjadi adalah kita lupa untuk memaknai ulang gitu karya-karya sastra yang sudah ada. Sementara kalau ingin kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Mbok Chan di awal gitu, cerita-cerita tantri itu kalau kita baca hari ini itu masih sangat relevan gitu. Iya kan, masih sangat relevan gitu. Sebegitu dahsyatnya leluhur kita gitu merancang satu bentuk cerita yang sampai detik ini itu masih sangat relevan gitu ya. Isu tentang strata sosial dan lain sebagainya itu masih terkandung gitu dalam cerita-cerita itu karena nilainya itu yang tidak pernah berubah. Nah sedangkan itu yang sebenarnya sedang ditawarkan dalam kerja kreatif gitu ya, kerja kreativitas gitu, memproduksi bentuk yang baru tapi nilainya tetap ada di situ gitu. Karena nilainya itu sebenarnya yang saya yakini sampai hari ini adalah nilai itu akan selalu sama gitu. Hanya saja bentuknya akan direproduksi kembali sesuai dengan zamannya. Makanya kalau teman-teman kan banyak tuh sering mendengar hari ini saya sudah mempunyai konsep tapi saya belum bisa melaksanakan karena teknologinya nggak ada gitu. Teman-teman di musik tuh dia tuh kan punya gambaran ke depan musik saya maunya kayak gini tapi nggak bisa sekarang karena teknologinya belum ada gitu. Nanti 10 tahun ke depan itu baru terrealisasi gitu ya. Nah jadi itu bentuk itu akan selalu berubah sejatinya tapi nilainya akan tetap sama berada di situ. Baik, saya persilakan kepada teman-teman ya, jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, ingin berbagi ya perihal dengan materi yang disampaikan oleh Pak Diana dan juga Budaya Arya. Dan tadi juga Pak Diana meminta respon ya dari teman-teman melihat presentasi yang disampaikan oleh Liana tadi seperti apa ya. Saya buka 3 orang dulu, 3 penanya untuk di sesi pertama. Silakan angkat tangannya, kemudian sebutkan nama, asal dari mana, ditujukan ke siapa. 1, 2, 3. Memaksa diri saya untuk
itu saya ngerti. Kesa. Mungkin nggak perlu perkenalan lagi kali ya. Jadi sebenarnya ingin bercerita sedikit. Jadi dari proses Garbo kemarin, walaupun saya tidak banyak mengobrol dengan Bu Yana, tapi dari cara beliau mengkumpus dan cara beliau dalam merespon dari pola-pola yang hadir di sana itu memberikan saya banyak stimulus tentang ngigelan gending ataupun gendingan igel. Jadi terima kasih sekali sebenarnya dari Ibu Dayu dan juga Wiana tentang pemahaman seperti itu. Dan sebenarnya ada hal yang mengganggu sedikit di pikiran saya tentang mungkin ini bisa direspon oleh Ibu saran Wiana tentang gending segidang itu. Mungkin dari formulasi ngigelan gending ini apakah relevan dengan metode pola musikal yang notabene-nya itu hitungan sebagai awal dari media pembelajaran musikal bagi koreografer itu sendiri. Nika Suksono. Terima kasih Kesa. Ya, yang ketiga. Sama-sama nih. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan saya Dira, saya dari Kelungkung. Yang ingin bertanya pada Ibu Dayu perihal proses kreatif dan teknik itu sendiri. Jadi mungkin bukan hanya saya saja yang merasakan kebetulan teman-teman yang juga bercerita kayak berupa dari pengalamannya. Jadi sering terjadi bagaimana kita bernegosiasi dengan teks ketika merencanakan konseptualnya dan bagaimana realitasnya yang ternyata berbeda dengan situasi yang hadir di lapangan seperti itu. Jadi mungkin dari sebelumnya sempat mengamati juga bagaimana Ibu bernegosiasi dengan lapangan misalnya, atau mungkin treatment pada masing-masing insan yang ikut serta. Jadi jelas sebenarnya mau tanya juga gimana sih tipsnya ketika kita bernegosiasi dengan teks itu sendiri, ketika melakukan imajinasi, kemudian bernegosiasi dengan pelakunya di lapangan dan menegosiasikan teksnya dengan pelaku itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, udah ada 3 pertanyaan ya tadi. Tiap ulang, mohon izin. Pertanyaan pertama itu dari Mang Yun ya, ditujukan kepada Diana. Pertanyaan yang pertama itu adalah kalau bisa saya ringkas, apakah ada atau apa indikatornya dalam melihat bahwa kedudukan antara atau posisi antara musik dan tari dan apapun itu elemen kedudukan yang hadir itu bisa setara atau terlihat sama atau kawin gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah ini berkaitan dengan proses kreatif seperti apa yang kemudian dilakukan ketika membuat musik dengan teknik MIDI itu tadi, gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga bisa diulang, saya nggak nyatet tadi. Kelewat. Oke. Ya, 2 itu aja dulu. Selanjutnya dari Kesa ya, ya tentang gending segidang igelin. Itu kemudian Kesa ingin tahu juga bagaimana respon
Budayu dan juga Briana dalam menyikapi isu tersebut. Kemudian yang ketiga ada dari Lira yang ditujukan kepada Budayu Area. Bagaimana kemudian tipsnya ketika melakukan negosiasi dengan teks, koma pelaku, koma teks dan pelakunya. Yes. Siapa silakan yang mau menjawab, Ibu nanti Ana. Baik, terima kasih. Karena kita udah kenal lagi ya, kita udah kenal. Pertama, apa indikator yang menyatakan bahwa musik dan tari itu kemudian bisa disebut dengan kawin sehingga tidak ada lagi format iringan. Sebenarnya semua itu sebenarnya sudah menjawab, tetapi perlu juga saya tegaskan begini. Walaupun dia ada di dalam part itu mendominasi, tetapi di dalam praktek sesungguhnya di sana telah terjadi yang disebut dengan negosiasi dan kesepakatan. Kawin itu adalah sesuatu yang kita anggap bertemu. Kalau tidak salah ya, kalau sudah kawin mesti bertemu. Entah itu pertemuan apa. Dalam konteks musik dan tari, pertemuan itu adalah indikatornya adalah ketika kita menemukan salah satu kita menemukan sebuah titik estetika yang kita berdua anggap cocok atau kita anggap estetik. Seperti tadi Yogi sampaikan, ketika gendingnya saya tafsir itu gendingnya akan ngeseh, tetapi saya ingin meresponnya dengan diam, dan saya selaku pemusik menganggap bahwa ngeseh saya dihargai oleh Yogi atau penari, di sana kawinnya terjadi. Itu pertama. Terus yang kedua, kawin dalam musik itu terjadi ketika kedua belah pihak itu telah sepakat untuk kerja bareng. Ketika nyetir, misalnya, bisa nggak musik itu memberikan jangan terlalu cepat untuk mencari melodian sehingga saya nyaman untuk melempar gerakan mata yang disebut dengan melodian. Kemudian dari musik sebentar dulu. Kalau ini dinamiknya saya angkat, ia akan berpengaruh kepada setelahnya atau sebelumnya. Lalu solusinya apa? Nah, solusinya bisa ditari merubah ngeseh, atau kita mencari peluang di mana kita sepakat. Di sanalah yang disebut dengan kawin. Ada dua. Kita memberikan penghargaan kepada pola-pola yang kita akan temukan, akan kita kawinkan. Terus yang kedua, kita memiliki dialog di dalam proses penciptaan. Apapun dalam konteks tari tradisi pasti ada dialog sebelumnya. Besok yang pengesah yang kenanya bangsa selah ancip segeling pangdangnya itu adalah sebuah negosiasi yang nanti kawinnya pada saat peristiwa. Tetapi jika itu tidak terjadi, berarti ada salah satu pihak yang tidak paham, bisa mati, bisa menabung. Nah, terus yang kedua pertanyaannya Mang Yun, ketika itu musik MIDI, bagaimana itu mendominasi? Tetapi Mang Yun dari menegaskan tetapi, ketika menjawab tetapi itulah jawabannya. Kan ada negosiasi. Misalnya Mang Yun dengan Jandung atau dengan Paksa sekarang dibuatlah MIDI-nya, tetapi ketika negosiasi MIDI-nya kan bisa berubah. MIDI-nya berubah atau komanya berubah. Sepakati sekarang di sanalah kawinnya. Kalau hanya untuk mengiringi, kayak ini jadi kayak story, Manggal dibuat videonya nanti jangan pasal atau dia hanya membuat aja. Walau seandainya itu terjadi, bisa saja Mang tidak puas, karena bapak tidak puas. Maka di sanalah tempatnya kita mempertanyakan kembali benar nggak musik itu sebagai iringan. Nah, selanjutnya untuk membuktikan itu, untuk membuktikan pertanyaan Mang Yuni tadi, sebaiknya kita berkarya.
sebaliknya kita berkarya, baru kita akan tahui secara praktikal. Ya sekarang saya bertanya, mau membuktikan atau tidak? Tahu. Ya mungkin tidak kesempatan, tapi saya punya sahabat keinginan untuk Anda salah satunya. Nah, terus begitu Bang, semoga puas. Kalau tidak silakan tanya lagi. Untuk Kesa, sebenarnya gening yang singidang ninggalin itu adalah problemnya satu aja problemnya. Tapi jangan bilang saya bos waktu musik ya. Gening singidang ninggalan ketika pelatih tidak mau belajar atau bertanya tentang musik. Coba bertanya, coba belajar. Dipelajari musiknya. Bertanya bagaimana musiknya. Ketika belajar dan bertanya, musik itu tidak ada absolut ya. Ini berapa hitungannya? Oh misalnya ini lagunya 15 loh. Aduh, saya nggak bisa ngitung ganjil. Bisa nggak bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Kan bisa saja 8 yang masih. 7-nya itu adalah muang kejoan dari 8. Itu dalam pemikiran kontemporer, jawaban saya tidak. Banyak tari klasik yang muang kejoan. Gambuh pengadaan Aryo banyak. Dicoba pedungan, gembung pedungan Aryo ya. Ngecil nyong, ngecil nyong, ngecil nyong, ngecil nyong, ngecil nyong, ngecil nyong, ngecil. Nah, kalau itu anak hitung mati. Gendeng ya enggak. Ada utang untuk belum gede keliru atau nya setel kan ada. Kawin lah gede. Sini ada istilah saya gede sedang igal. Ketika gede sedang igal adalah pertama, igal kan sedang igal tapi subjeknya kan igal kan, gede sedang igal kan. Sedang igal kan bukan igal sedang gede kan. Tapi juga ada juga ada untuk mata, ada juga teman-teman komposer saya yang mungkin aliran berbeda. Ada juga yang tidak bisa membuatkan gending untuk igal gitu. Kadang artinya yang lebih punya lompatan luar, penabuh dengan gending yang mundur gitu. Tapi itu dalam rangka tidak mengiringi hati juga gitu. Besi tidak, itu besi mungkin ada gending. Nah, dengan sedang igal Kesa adalah hal yang sebenarnya Anda lampaui ketika Anda berbicara polimeter. Ketika Anda berbicara polimeter, sebenarnya berapapun polimeternya Anda punya interpretasi tentang menghitung polimeter ini. Mau ukurannya 21, mau ukurannya 19. Kalau 19 gampang. Kalau Anda tidak bisa menghitung dan tubuh dan mindset Anda masih 88, 2 kali 8 tambah 3 19. Cek 19 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 7, 8, 1, 2, 3. Ceknya itu. Itu kontemporer? Enggak. Saya bilang kalau itu bilaan ya. Sangat fasih sekali itu. Kalau itu bilang kontemporer, aduh. Coba ulang, memahami ini wayang orang itu jejak dulu. Kontak nomor biru. Nah sekarang coba saya tantang oleh teman-teman. Coba Anda buat tarinya dari gending gener yang paling kasih merak dulu. Anda mau itu 108 kali berapa? Mati dia. Saya yakin. Coba gerak gending gener merak dulu dia bisa dia dulu. Coba Anda tarik. Kalau Anda menarikkan konsep berpikirnya seperti cara kerja membuat dari kreasi seperti gong kebiar, lupakan. Mending lebih baik Anda ambil pekerjaan yang lebih bagus, tidur daripada ambil itu. Tetapi kalau Anda mau belajar mendengar apa yang Anda lakukan dengan itu? Mapal. Kalau nggak cocok jangan mapal.
Coba dipilih sehingga apa pertanyaan ini diserahkan pada kamu. Kan mungkin saja Anda akan mendapat merangkul atau tantangan membuat ditari untuk cicak menggelut. Kalau cara berpikirnya itu benih saya meninggal biasa. Saya takut semua gening-gening Raja Masak. Rajang apa namanya? Rajang lenteng, bukan rajang lenteng yang ibu ya, itu rajang lenteng selunding tenganan. Rajang lenteng selunding tenganan, rajang buncak. Kalau itu anak tarikan, kalau itu cara berpikirnya 88 kop ya, semua gening-gening yang klasik itu tidak akan menjadi gening yang sedemikian tinggal. Tapi jika polimeter seperti Kesar, itu bisa semua gening bisa tinggal. Pak Erawan aja bisa. Pak Erawan aja bisa menarikan rupa lagi. Kenapa bunyi yang lebih dekat dengan gerak sensor dulu alami besar. Artinya rasa itu ada perhubungan antara gening sini dan ninggal dengan kawin memang pertanyaan yang lalu itu. Jadi bagi saya tidak ada gening sini dan ninggalin, tergantung praginonya lagi gening atau sini. Mau penarinya koreografer yang belajar musiknya paham. Kalau sudah ada, kalau tidak mau belajar dan hanya mau wilayah, mungkin ambil aja YouTube yang mana yang akan saya nyanyikan itu pakai backsound, jadi nggak usah sibuk-sibuk. Ambil siapa gitu, lagu Gustejo terus ya. Tapi kalau Gustejo kenapa? Itu sih, itu kan pertanyaan. Jadi kalau tidak puas nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Sama Pak Ana. Kayak saya, ini sudah diigulin tadi sudah digugurkan sama Pak Ana kan ya, tidak ada itu. Cuman kenapa statement itu ada? Kan gitu sekarang Pak Ana ini biang keroknya sama Pak Sudirman. Layak. Oh dulu ya. Jadi kenapa statement itu ada? Karena kebiasaan kita gitu ya. Begitu ada hal di luar kebiasaan kita, sesuatu yang pakem atau mengganggu apa yang kesepakatan sebelumnya sudah ada, kita terganggu, lalu kemudian menganggap itu salah, dengan terburu-buru sebelum belajar kan gitu. Nah berarti dibanding kan Pak Ana ada konsep kemarin kita orang gening eagle, ada gening eagle, terus kita juga mengenal konsep bajri mudri. Kalau Pak Breno ke jembatannya apa, angkian masih bernapas kan, berarti asal pemangkian pasti nyidang gening mati bang bisa gitu. Ada munde bayu, ada prana dan lain sebagainya. Tuh, clear ya? Lalu kemudian tipsnya buat Ira, karena sedang berproses kreatif ya, sedang galau-galaunya. Apa ya tadi, bagaimana negosiasi dengan teks? Pertama mungkin Ibu bisa berbagi, kalau pengalaman Ibu, sadari dulu keterbatasan kita. Kalau Ibu itu gitu, Ibu tuh terbatas sekali ngapa-ngapain, penuh tidak percaya diri. Itu membuat kita belajar. Itu kita membuat. Nah kemarin ketika proses Garba Gambuh, dari sebelum-sebelumnya Ibu selalu mengganggu Pak Gunayase, mengganggu Ibu Cok Sawitri. Kadang-kadang kalau Ibu Cok Sawitri kan tidak langsung, tapi dengan catatan panjangnya itu dia mengamati, lalu keluar lahirlah catatan panjang, dan itu membantu Ibu melakukan interpretasi. Oh ternyata kesini dia, ternyata dia kesini gitu. Jadi dengan mengenali keterbatasan kita, belajar itu tidak selalu pada senior, pada yang lebih pintar, pada yang wawasannya lebih, kepada apa saja, siapa saja. Kadang-kadang kalau Ibu kepada anak-anak, jadi jeda sejenak kira, kalau pinjam istilahnya Mas Garin, nolkan. Dan itu nolkan kalau udah dilihat panik. Apa sekarang? Nolkan. Jadi ketika dienolkan, jadi kita lebih banyak waktu untuk menunda menjadi tahu. Jadi jangan sampai sok tahu kan gitu. Bukan menunda, menyimpulkan, menunda kesimpulan ya. Jadi semua terbuka lebar. Itu kan kalau di teori-teori kan itu dikonstruksi apa namanya ya, betul ya Bu Cantik ya, betul ya Pak Dewi ya.
gitu kan. Tunda dulu untuk menyimpulkan segala sesuatu, itu memperluas ruang negosiasi. Jadi nolkan jeda. Jangan-jangan ketika kita negosiasi kepada anak-anak, mereka keterbatasan juga, kita terbatas. Mereka bahasa pun kadang-kadang terbatas. Itu ibu mengalami sendiri. Sini rumit dan ini begitu kan. Aduh, gimana caranya menjelaskan supaya dia satu channel sama ini. Keterampilan mengkomunikasikan juga ibu ya belum terampil gitu. Jadi nah terus mereka menginterpretasikan apa yang kita mau juga tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa kadang-kadang mereka akan melampaui apa yang kita, seperti yang dilakukan GH, Pak Ana, meskipun kita berantem berkali-kali, melampaui apa yang kita ekspektasikan. Itu pentingnya mengenalkan. Jadi jangan kita, nah ini harus begini. Kita harus semuanya harus jadi tambah kerdil karya itu. Padahal pintu terbuka lebar-lebar, gitu ya. Jadi nolkan, lalu kemudian nekat. Begitu ada kendala, jangan ngatrek, gas. Itu mungkin ya diraya. Oke, selamat berproses. Untuk sesi berikutnya masih ada waktu, jadi kita buka 2 orang lagi ya. Jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan silakan. Oke, satu lagi. Di sini mungkin jangan berat sebelah. Kalau di situ pindah ke sini gitu. Sini ada nggak? Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu mungkin? Berbagi cerita. Oke, Bandi. Saya dulu pernah ngobrol, saya ingat dulu pernah ngobrol waktu hari-hari waktu bulan hari yang acaranya itu di Bandila, itu sempat ada teman saya yang buat musik waktu itu, namanya Emon Bandi dan Bagda, dan dia mengirimi karyanya siapa koreografer dari Jakarta. Jadi ya ada hanya penari satu yang bilang musiknya ini kayak gini, nanti saya bisa bikin gitu ya. Ada kasus seperti itu. Terus itu saya memberanikan diri untuk naik ke panggung, artinya Tuan bilang seorang karawitan bergabung di diskusi tadi, dan akhirnya sekarang juga masih sendiri. Ngobrol kayak gitu. Karena jujur saya sekarang menanyakan dan hampir dan sampai sekarang saya masih dipercayai sama teman-teman tadi untuk membuat musik mereka mulia dengan jaya. Saya tetap menanyakan seperti ini, penting nggak musik saya bagi kalian? Artinya dalam artian menurut saya sangat setuju dengan yang Diana dan juga dosen yang bahwa proses kreatif membuat sebuah pertunjukan tadi perlunya sebuah musik itu yang memang harus pacaran. Jadi si koreografer si komposer itu harus pacaran. Dalam artian kayak gimana dia harus ada sesi ketemu untuk ngobrol konsep kamu apa. Ngobrol biasanya dari kita. Nah, satu sisi saya menanyakan kayak gini, mau nggak kalau idealis itu masuk ke dalam karyamu kayak jujur deh, tadi ada yang nanya kita
gimana. Jujur tahun-tahun ini ada yang pesan musik ke saya, aku kayak gini dari kelas tadi. Wih, bisa nggak buat musik itu yang viral? Buat saya musik dia viral gitu. Nggak tahu nih. Tapi dia nggak mau bilang, dia nggak mau bilang, oh sorry dia nggak bisa. Jadi dalam artian jangan pikir ketika adanya MIDI, adanya sebuah software, adanya orang main musik FL atau tidak main kebiasaan cara PKB. Jujur yang asal dua ada, asal nanti berganti asal makan tentang musik itu ujung-ujungnya korupsi ada. Jadinya kayak gini, itu yang jadi koreografer yang adalah koreografer yang memiliki konsep dan pemikiran yang di luar zona nyaman. Dalam artian kayak gimana? Dia ingin membuat yang pikir nggak bakal bisa dibuat selain itu biasa. Dan itu akan menjadi jembatan mereka untuk berproses lanjut. Dia naik kebiasaan untuk S1 ke asal tamat S1. Tamat isi dari pasar nikah, kebiasaan di PKB itu pikir-pikir. Tapi sedangkan dengan adanya fenomena MIDI ini, liu ngajian ekonomi, dan namanya kebiasaan nih karena PKB itu. Tapi ngajian MIDI, tapi yang nikah nanti naik vokal pemerintahan vokal ya, terus nanti ya nikah. Kalau ada seperti itu, makanya saya selalu menanyakan pentingnya musik bagi tari seperti apa sih, dan waktu itu sangat variatif sekali gitu. Jawabannya waktu di sana karena ada area yang memang dia menari sambil bermain musik, terus ada yang memanfaatkan musik MIDI dan juga ada memanfaatkan respons. Jadi menurut dia juga setuju tentang kesepakatan bahwa tidak ada musik dengan tari. Semua itu berjalan harus ada kesepakatan di dalam proses pengkaryan. Nah, untuk dari saran Wiana yang yang ingin menanyakan ini dari sebenarnya. Kebetulan juga ada pertanyaan gede sehingga di yang pertama kali mungkin pertanyaan itu begini tidak masa pertama kali ini dan Wiana di sini saran yang koreografernya Udayu. Nah, waktu itu adalah sebuah menunjukkan karya yang jujur dia sendiri kayak ini ada ini dan di sekian pasar biasanya naik tapi ada Ani Merdanda waktu itu dengan keterbunyinya musik yang tersistematis dan ada sistem entry dan bahasa di bagian pengawal menuju pengawal dan ngejek gitu. Yang pikir kalau kalian nonton karya itu pikirkan Udayu sangat berpikir keras tentang entry itu musiknya kayak cara yang gambar ke cara Udayu keras. Jujur ini pertama kali itu akui yang masih aneh. Nah, bagaimana sekali Udayu bisa ceritakan sedikit proses kreatif waktu itu dan Wiana juga ceritakan sedikit proses kreatif waktu itu karena saya pikir teman-teman yang hadir di sini harus tahu bagaimana proses kreatif.
yang Ibu jelaskan tadi, saya takutkan bahwa Ibu memiliki satu yang berbeda. Dengan beberapa teman saya memang dari perusahaan, saya dulu dari sebagaimana menjadi sipil dan menjadi alur yang memang dibayangkan itu sudah menjadi sesuatu yang baik. Ibu tadi itu memang membuat saya bertahu kembali tentang bagaimana proses tadi itu bekerja. Tapi di dalam ranah akademisi, di sini kan tidak ada sana. Kita bersama. Maksudnya di ranah akademisi kita tentu juga mencari perspektif yang beda mengenai gagasan kita, karena secara jelas kita juga lihat dari menganggap teoritis. Soalnya kita kan di penciptaan bukan di pengkajian, tapi pengkajian itu memang teori yang itu bakal mudah mungkin gagasan kita itu dari kajian yang gimana. Tapi di sini pertunjukan atau di ngobrolin masalah akademis itu saya pribadi memang agak kebingungan masuknya teori itu apakah itu sebagai pembedah pemikiran atau cuma sebagai penghitung aja, artinya masuk aja ini di tulisan terima kasih itu. Terima kasih Pak San dan juga Pak Din yang langsungin untuk dari pasar gitu pertanyaannya untuk Bu Dayu dan juga Diana terkait dengan bisa menceritakan sedikit tentang proses kreatif yang dilakukan pada saat proses pembuatan penggarapan karya Tutup Buminya. Nah kemudian kalau dari Pande itu adalah bagaimana kemudian cara kita di tari itu khususnya dalam konteks penciptaan karya tari, bagaimana kemudian pengaplikasian teori itu, bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori itu untuk menunjang proses kreatif penciptaan yang dilakukan gitu. Terima kasih Durus, Ibu dan juga Diana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak San. Jadi bagaimana proses kerja dan dialog kreatif antara saya, kakak saya, guru saya Pak Rian Sudirman dengan Bu Dayu Hani dan kemudian juga Pak Adi Muranta juga ada di sana. Bahwa pada saat itu adalah antara saya, kakak saya Pak Sudirman dan Dayu Hani itu sudah memiliki prinsip yang sama. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah saat kami mengenal Dayuani selain juga seorang koreografer, juga seorang pemusik. Bahkan jauh melampaui pendidikan musik saya dan kakak saya sederhana. Dari sana kita sudah menemukan formulasi ketidakraguan. Kenapa terneri itu muncul? Karena saya dan kakak saya Sudirman merasa ada yang sudah melampaui dengan hal-hal yang disebut dengan backward bawah, seperti yang pasal bilang dia di merembak. Kalau dia di merembak pasti gila backward bawah bilang. Proposalnya gila, pengawalnya atau pengadehnya backward bawah, pengisiannya gila. Terakhir kebiang. Itu template sekali. Tetapi ketika kita waktu itu dosen muda diberikan kepercayaan merubah hati merangkap bumi, itu sebenarnya tantangan bagi kita sepalan merubah. Dan itu waktu itu ordernya memang berubah, dibilangnya dari Pak Rektor, Pak Prof Arya, Pak Kadis sekarang itu memang merubah perspektif sebenarnya. Dari ordernya merubah perspektif. Oleh sebab itu, karena kita sudah sama-sama tahu Dayu Biang adalah seorang pemusik, karena jika diberikan musik itu Dayu Biang pasti akan mempelajari. Itu satu tadi yang saya balik lagi. Jenis yang ketinggalan adalah ketika koreografer tidak mau belajar. Tetapi kalau koreografer mau belajar dan di sana sudah tidak ada sandi
Ketubumi itu lahir. Kenapa konsepsi musikalnya bisa semurni itu? Karena Pasha juga harus tahu, sebelum itu Dayu Arya pernah membuat tali untuk gending geringsingnya di Wali. Dan salah satu waktu itu penarinya Dewi. Tahu apa yang terjadi ketika ada sinkopasi gending yang begitu sangat rumit, begitu sangat rapat, sangat indah sekali. Apa yang dilakukan oleh penari? Gerakan mendengar. Hanya mendengar gerakan penari, hanya ngejarin dengan telinga ke atas, yang artinya itu mendengar. Karena saya tahu geringsing itu pernah ditarikan oleh koreografer, dibuatkan tari oleh koreografer lain, dan pada momen itu memang dibuat merangi sesuai dengan metrum sinkop. Tetapi di Bentara waktu itu kejutan saya dengan kakak saya adalah kapan saya akan menggarap dengan beliau ini. Sudah tidak ragu lagi dengan bentuk formulasi musikal. Terneri yang waktu itu belum booming seperti sekarang, dengan mengadopsi Afrobeat dan Korea Samunori. Dari dia waktu itu saya ingat dengan kakak saya di Bangkilan menghitung, dia belajar metrumnya. Tetapi setelah belajar, dia tahu metrumnya, tetapi itu dibuang. Begini rumitnya musiknya, begini indah musiknya bagi dia. Maka pada waktu itu yang digerakkan hanya jadi tangan begini dan gerakan properti, dan itu pun menipu pemain musik karena singkupnya tidak dikenal. Dan kalau Pasha juga ingin melihat bagaimana cara kerja musikal saya dengan Dewi Yang, coba tonton karya saya Sana Hati. Dan itu penabuhnya bagi saya itu adalah penabuh paling the best yang pernah saya tuangkan lagu. Itu teman-teman Korawo di Bandung, itu penabuh paling the best. Tukang geniar pada saat itu nomor 1, tukang kenang nomor 1, pemain dasar nomor 1 semua. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia melakukan mereka, biasanya kalau telek mereka pasti menembak atau mengecok. Oleh dari dia ngeregah tiangnya igal dengan cara lepang kepada, dan itu membuat patah hati juru kenang dan juru gangsel. Coba Anda bayangkan, jengjet jreng cok ya. Tapi yang akan dilakukan jengjet jreng dan gini, goang igal. Satu sisi psikologis penabuh, kekuatan penabuh itu cek jreng dihargai terbalik oleh diri. Jengjet jreng sedang kekuatan penabuh, gerakannya dibawa oleh kamu. Itulah yang kemudian cara kerja belajar satu sama lain itu antara musik dan tari itu perlu sekali dilakukan. Sehingga kalau Pasha menanyakan itu, Pasha juga selaku pemain musik pada waktu itu tidak ada masalah. Yang masalah kan pihak ketiga, yang masalah kan pihak orang yang menonton. Ya, artinya kan pertanyaan waktu itu ya Dewi Yang sama kakak saya kan sudah bijaksana. Udah beda lah dengan usia. Kalau waktu itu dengan saya, ya kalau udah nggak terima ya jangan nonton, atau jangan suruh saya lagi. Ya akhirnya tahun sebelumnya tahun selanjutnya kan kita, ya kan dibalik masa yang pihak saya gitu kan. Ya itu intinya, tidak ada masalah antara kita. Dan cara kerjanya begitu, dia mau pelajari, saya mau pelajari tadi dulu dia. Tapi pada saatnya, ketika kita sama-sama memahami, oh di sana dia akan mengeluarkan sesuatu, kita hanya kontrol. Apakah dengan merubah dinamika atau kalau mengurangi ornamentasi. Nah, tadi yang menarik Pasha. Jika Pasha ingin cara tahu itu apakah itu modus atau cara kerja benar ya. Kalau ingin mencapai kawin itu penari, kalau misalnya sama saya tuh harus pacaran atau ngopi itu bagi saya. Kalau saya boleh tahu kalau itu cara Pasha. Kalau saya dengan dia udah giling. Kalau misalnya saya minta juga bikin saya tadi itu udah nggak ada komunikasi gini, tapi sudah level jenanyo. Kakak bohong, itu hanya merespon Pasha tadinya. Kawin itu adalah bukan hanya faktor dialogis, tapi Anda juga belajar potensi. Dia misalnya siapa penari ini, dia punya potensi apa? Di mananya dia pintar.
Kita bisa menganalisis tanpa kita harus bertemu ngopi begitu. Kita lihat portofolio misalnya. Cara satu. Kasihan pasar habis ini tak jadi ngopi ya. Oke, proses praktiknya udah dijelaskan tadi ya. Jadi memang kadang-kadang kalau saya itu ampun ya gendingi melah, bang, karang, gendingi, nyigel. Musik itu juga berhak dia menari gitu. Jadi pun ya, ini padat dia. Jadi bang, karang itu kan apa ya, ekspresi puncak seorang pemusik, mungkin di klimaksnya mungkin di situ bang, karang. Jadi kita mengalah gitu. Jadi ketika misalnya berhadapan dengan musik, kadang-kadang ketika yang sulit, tempatkan diri sebagai, kalau untuk para koreografer ya, untuk para penari ya, tempatkan diri itu sebagai bagian di melodi itu, nada itu. Ketika Anda terjebak tidak bisa menghitung atau bagaimana gitu, tempatkan diri Anda sebagai pemusik gitu, sebagai komposer. Ibu tidak bisa ini ya, tidak bisa tadi itu terlalu memuji-muji, pun tidak tahu not, tidak tahu baca gending, tidak tahu apa. Kadang-kadang kalau ibu berantem wasitnya itu Gehan sama Kesa. Nah ngerti ini tapi ya begitu gitu. Jadi apa ya, ngendingin apa, ngigelin siur itu kan sudah dari dulu ya, karena ibu juga dari kecil juga memang metode belajarnya bukan dengan hitungan. Itu problem ibu ketika diajak untuk berhitung pusing gitu. Makanya nanti tidak bisa mendukung polimeternya ya. Pusing terus membaca potensi itu tadi ya Pak. Oke, di situ aja ibu lupa tadi membaca potensi. Oh ya, ada kasus ketika kami menggarap gending arir itu. Jadi bagaimana Pak Ana ini memang benar-benar membaca potensi penarinya. Ada satu part yang ketika berhadapan dengan Gehan, potensinya Gehan dibaca lalu menjadi karya musiknya yang tadi, lalu kemudian ketika gending arir itu kemarin berulang prosesnya gendingnya. Kami jarang ngobrol loh, itu jarang ngobrol, nggak sempat ngopi, kayaknya berantem ya, ngopi nggak sempat gitu. Ini terus saya gendingnya disodorkan tong kambu Pak Ana, maaf ya Pak Ana ya. Tapi problemnya kenapa? Karena potensi penarinya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan sama Pak Ana. Jadi miss ya ada. Nah itu tadi artinya bagaimana bernegosiasi dengan penari, dengan teks itu jadi miss. Oke, ketika metodenya beda, oh dia baru nyambung gitu. Terus menjawab pertanyaan siapa? Pandai cara kerja ibu berbeda. Kayaknya semua wajib berbeda, ya kan? Semua akan menemukan cara kerjanya masing-masing. Mahukin dengan mahukinnya, patut stage dengan patut stage-nya, nanti pandai juga dengan pandainya, pandaismenya. Gitu. Kenapa dia berbeda? Kan karena masalah yang kita temukan kan berbeda-beda. Lalu kenapa ada formulasi yang tadi itu sebenarnya formulasi dari ketika Ibu studi di pasca kemarin di S2. Jadi dihadapkan pada pilihan, Dayu ruang lingkupnya terlalu luas, pilih yang ini. Ibu tidak pernah mau pilih, ibu inginnya lobe, gitu ya, ingin semuanya. Jadi kayaknya perlu formulasi ini. Nah itu permasalahan itu mendorong kita untuk menemukan formulasi. Gitu. Jadi bersyukurlah kalau ada masalah, gitu ya. Jadi akan ada temuan setelahnya, gitu ya. Setelah patah hati lalu bangkit. Jadi menemukan formulasi itu, oh jadi perlu formulasi. Jadi bukan berarti dosen pengampu itu melarang, mungkin kita belum ketemu formulasinya, gitu ya. Jadi ketika ada jarak, ada apa ya itu, mungkin kita belum ketemu formulasinya. Cari aja terus formulasinya sampai kemudian ketemu formulasinya, kemudian ada keberterimaan gitu. Jadi ketika dibantai gitu, jangan baper gitu. Ibu juga suka baper. Tapi bapernya dibawa belajar, cari gitu, ya, nggak balas WA, cari. Nah, lalu kemudian dari rumusan permasalahan tadi, lalu kemudian kenapa dia bisa berbeda? Yakin dengan intuisi kita, kan? Ada perangkat apa? Kalau misalnya tadi pandainya imajinasi, lalu kemudian ada garap bentuk, ada garap isi. Di sininya tuh ada intuisi, ada perangkat ilmiah. Ya itulah kalau misalnya kita di ranah akademis, ditanya rumusan masalahnya apa, landasan teorinya
Tapi kita seniman, gue seniman, pekerja seni gitu dulu ya, pekerja seni gitu, harus yakin, harus bisa mendengarkan intuisi kita. Yakinlah, karena kan kita aja yang benar kan, nggak mungkin kan kalau mendengarkan tetangga. Itu yang membuat kita akan berbeda dan wajib berbeda. Lalu kemudian supaya di akademis, supaya terjadi keberterimaan, apa yang kita cari itu baru cari, entah dia teori, entah dia apa, itu akan mensupport apa yang Anda temukan. Misalnya kasus kemarin, kalau yang lama-lama Ibu pasti lupa, yang kemarin misalnya, oh ya langkah-langkahnya seperti ini, lalu kemudian ada apa ya, teori kearifan lokalnya Pak Prof Rai. Oke, itu untuk mensupport apa yang kita bukan berarti kita tidak mau ngalah, tapi karena memang prosesnya beda. Pak Prof Rai menggarap, almarhum Ibu menggarap pasti berbeda. Nah kebetulan beliau mengeluarkan teori itu terlebih dulu untuk legalitas secara teoritis, secara akademis itu bisa dijabarkan. Lalu kemudian apa, dekonstruksi itu seperti apa? Kita menyerap itu dulu, kita serap dulu teori-teori itu, lalu kemudian dialirkan ke proses kreatif kita gitu. Jadi kalau sudah begitu tidak akan terjadi kutipan-kutipan gitu ya, sekedar mengutip tidak gitu ya. Oke, itu saja. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.15, jadi demikianlah kegiatan diskusi kita pada yang sudah berlangsung dari jam berapa tadi ya? Jam 5 ya, jam 5 sore sampai pukul 9:15. Nah tentunya banyak sekali ya hal-hal baru, kemudian pemahaman-pemahaman baru yang kemudian kita dapatkan di ruang ini yang diberikan oleh keempat narasumber kita. Jika boleh saya menandai sebagai moderator hari ini, sebenarnya pertemuan kita dari jam 5 sampai jam 9, saya akan mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Dayu tadi. Hari ini adalah pertemuan yang sangat berharga, gitu ya. Kenapa? Karena kita dihadapkan tidak hanya pada satu disiplin saja, ya. Kita telah dihadapkan oleh 4 disiplin yang berbeda, gitu ya. Yang mana satu sama lain itu sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Dan teman-teman juga tentunya mendapatkan banyak hal, banyak sudut pandang baru, banyak pemikiran baru untuk melengkapi keilmuan yang teman-teman bawa saat ini gitu. Jadi berbahagialah kita untuk pertemuan kita hari ini karena banyak insight, banyak hal baru yang kita dapatkan untuk itu tadi dalam rangka melengkapi cara pandang kita, melengkapi keilmuan yang kita miliki hari ini agar lebih berkembang lagi di kemudian hari. Untuk menutup diskusi hari ini, dengan hormat saya minta kepada masing-masing narasumber untuk bisa memberikan satu statementnya. Silakan. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, jangan lupa bangsa kita adalah bangsa yang literat. Jadi kita mewarisi banyak bahasa daerah, kita mewarisi banyak aksara daerah, dan kita mewarisi banyak karya sastra yang kaya akan pengetahuan yang dapat kita jadikan pegangan hidup. Terima kasih. Baik, ya, berkaitan dengan konteks teks dan penunjukan, sekaligus sudah kita hidup di dalam yang sekarang kontemporer dunia ini, maka kalau dari saya sih di dalam proses kreatif berkesenian memang sudah sepatutnya lintas disiplin ilmu itu harus kita pelajari, dan tentu saja tidak lupa bahwa membaca itu menjadi hal yang penting. Membaca dan mencatat, membaca dan proses itu sih menurut saya. Ya, terima kasih.
Sehingga ketika kita memiliki literatur yang kita baca, setidaknya kita memiliki sebuah pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itulah yang digunakan Wiranti untuk membuka segala pikiran-pikiran kita yang mungkin tertutup, sehingga kita menemukan ruang-ruang atau celah-celah baru untuk kita bisa lebih memahami, bisa lebih mengaktualisasi, bahkan bagaimana itu sudah dapat kita gunakan sebagai sebuah model. Jadi terkait dengan gening igal gening igal, itu semua adalah bagaimana kita melihat, merenungkan kembali bagaimana pengetahuan kolaborasi antara musik dengan tari. Semua itu harus kita memiliki literatur yang jelas, membaca, rasa curiosity yang tinggi, sehingga kita tidak hanya terjebak kepada kepercayaan-kepercayaan yang belum tentu relevan dan belum tentu terjadi di dalam aktualisasi. Oke, setelah tadi anjuran membaca dan lain sebagainya, Ibu ingin mengapresiasi kalian hebat karena memiliki keterampilan mendengar, dipaksa mendengar dari jam berapa itu sekian jam. Karena itu juga bagian dari pembelajaran kan ya, mendengar itu apalagi sekarang semakin langka gitu ya, nggak betah gitu. Betul? Oke, selebihnya gas. Jangan pernah berhenti berkarya apapun itu ya. Ya, demikianlah tadi statement dari keempat narasumber kita yang sudah berbagi dari jam 5 sampai jam 21.20 ya. Kalimat terakhir dari saya, apa yang kalian dengar, apa yang kalian terima hari ini tidak harus diselesaikan hari ini juga. Silakan disimpan, karena kadang jarak itu penting untuk bisa mengerti akan sesuatu hal. Ya, berjaraklah dulu, maka nanti hasilnya akan dapatkan kemudian. Selamat malam dan terima kasih.